Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya. Kembali pada saat pagi hari ini kita berkumpul bersama, bersekutu dalam persekutuan yang manis dengan Tuhan. Kita sudah menaikkan setiap pujian kita kepada Tuhan, dan pada hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ya, mari kita sama-sama buka Alkitab kita sesuai dengan yang sudah saya bagikan di grup dalam Matius pasal 22. Ya. Matius pasal 22 ayat 34 sampai 40. Matius pasal 22 ayat 34 sampai 40. Saya akan membacakan untuk kita semua yang hadir pada saat ini dengan judul perikop hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Puji Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Ya, judul firman Tuhan yang akan sama-sama kita pelajari pada hari ini adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ya, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita masih ingat, ya, bisa ini di kalangan anak muda ya, ada yang ingat hari ini tanggal berapa? Tanggal 14 Februari. Kita merayakan apa biasanya? Gak ingat ya? Karena sibuknya dengan pekerjaan dan mungkin sibuknya dengan perayaan Solol kemarin ya. Jadi kita lupa. Ya. Atau hari ini sudah ada yang mengucapkan selamat Valentine kepada suami atau istri masing-masing atau kepada anak? Belum ada ya. Mungkin terlupakan ya. Ya, karena kita percaya setiap hari adalah hari kasih sayang. Amin. Ya, setiap hari adalah hari kasih sayang. Ya. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Di ayat 34 sampai 35 diceritakan di sana ada seorang ahli Taurat. Ya, ahli Taurat ingin mencobai Yesus setelah Yesus menjelaskan tentang kebangkitan kepada orang Saduki. Itu di perikop sebelumnya. Ya, di sana orang Saduki bertanya apakah pada hari kebangkitan nanti seorang istri yang punya 7 suami, ya, karena ketika seorang wanita menikah, suami yang pertama meninggal lalu digantikan dengan adiknya sesuai dengan tradisi Yahudi, ya, sampai saudaranya yang ketujuh. Di sana orang Saduki bertanya, siapakah nanti yang akan menjadi suami dari wanita tersebut ketika di surga? Di sana Yesus langsung menjawab dan memberikan jawaban yang sangat tegas bahwa hal kerajaan surga tidak tentang kawin mengawinkan. Nah, orang Farisi dan ahli Taurat pada saat itu kagum dengan jawaban Yesus. Ya, dia kagum dengan jawaban Yesus karena bisa mematahkan pendapat orang Saduki tentang tidak adanya kebangkitan. Ya. Namun di tengah-tengah kekaguman itu ahli Taurat ini masih ingin mencoba Yesus dengan pertanyaan, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Ya. Kita tahu bahwa ketika ketika bangsa Israel menerima 2 loh batu, ya, menerima 2 loh batu yang berisikan hukum Taurat, ke-10 perintah Allah, ya. Di sana di loh batu yang pertama tentang Tuhan diawali dengan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, sampai ke
Hukum yang keempat yaitu kuduskanlah hari Sabat. Dan loh batu yang kedua tentang hubungan dengan manusia. Diawali dengan hormatilah ayah dan ibumu, sampai jangan mengingini apa yang dimiliki oleh sesama manusia. Nah, apabila Yesus menjawab bahwa yang terutama adalah hukum yang pertama, yaitu loh batu yang pertama tentang menghormati Tuhan, maka serta-merta hukum yang kedua itu loh batu yang kedua dikesampingkan. Tapi di ayat ini, di perikop ini, ya, Yesus tidak memberikan sebuah perbedaan yang begitu signifikan antara loh batu yang pertama dan loh batu yang kedua. Sehingga di ayat yang ke-37 di sana dikatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, ada penekanan di sana, yang sama dengan itu, yang sama dengan hukum yang pertama dan utama tadi, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ini jawaban yang cukup telak bagi ahli Taurat yang bertanya itu. Ya, sebenarnya jawaban yang diinginkan dari ahli Taurat itu, ya, jawaban yang diinginkan oleh ahli Taurat itu yang akan diberikan oleh Yesus adalah menghususkan satu hukum, ya. Tetapi jawaban telak diberikan oleh Tuhan Yesus kepada ahli Taurat itu. Nah, itu sekedar latar belakang dari perikop ini. Nah, yang saat ini kita ingin lihat adalah tentang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ya, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kenapa sih kita harus mengasihi? Kenapa sebagai manusia, ya, khususnya anak-anak Tuhan, kita harus saling mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Yang pertama adalah karena kita adalah ciptaan Tuhan. Dan secara khusus manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ya, manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dan salah satu kodrat Allah adalah kasih. Ya, satu kodrat Allah adalah kasih. Mari kita buka dulu dalam 1 Yohanes, ya, 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-8, ya. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8. Di sana dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Amin. Ya. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Salah satu kodrat Allah ialah kasih. Dan sebagai manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, kita juga harus memiliki kasih. Ya. Kita harus mengasihi. Karena kita yang telah ditebus dengan darah Yesus yang kudus, ya, yang penuh dengan kasih itu, dengan demikian kita juga harus memiliki kasih. Nilai utama dari seorang Kristen, nilai utama dari seorang tebusan Allah adalah kasih. Kekristenan tidak berbicara tentang mukjizat yang besar yang ia terima. Kekristenan tidak hanya berbicara tentang kesembuhan-kesembuhan ilahi yang ia peroleh. Ya. Karena banyak orang yang sembuh, tetapi pada akhirnya setelah ia menerima kesembuhan itu, setelah ia menerima mukjizat itu, sangat banyak orang tidak mengasihi Allah. Banyak orang yang meninggalkan Allah setelah ia mendapatkan kesembuhan, setelah ia mendapatkan mukjizat itu. Kekristenan tidak hanya berbicara tentang kita diberkati oleh Tuhan dengan melimpah. Ya. Kekristenan tidak hanya berbicara tentang berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita.
Tapi kekristenan berbicara tentang kasih. Ya, kekristenan berbicara tentang kasih. Karena kodrat Allah adalah kasih. Sehingga kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, juga harus memiliki kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yang kedua, ya, mengapa kita harus mengasihi? Di 1 Yohanes pasal 4, lanjut lagi ke ayat 19. Ya, kita tinggalkan dulu ayat yang ke-8. 1 Yohanes pasal 4 ayat 19, yang dikatakan, kita mengasihi karena apa? Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Allah yang penuh kasih itu, Allah yang adalah kasih itu, terlebih dahulu mengasihi kita. Ini terlihat dari sejarah kehidupan manusia. Sejak Adam jatuh dalam dosa, Allah tidak membiarkan Adam begitu saja. Allah tetap mengasihi Adam. Ya, Allah tetap mengasihi Adam dan Hawa. Ia membuatkan pakaian untuk Adam dan Hawa. Walaupun Adam dan Hawa harus dikeluarkan dari Taman Eden sebagai konsekuensi dari ketidaktaatan, Allah tetap memelihara kehidupan Adam dan Hawa. Walaupun mereka harus bekerja keras untuk kehidupannya, tapi pemeliharaan Allah tetap berlaku dalam kehidupan Adam dan Hawa. Itu bukti kasih Allah kepada manusia. Dan begitu juga dalam sejarah-sejarah kehidupan manusia, dari bangsa Israel sampai kepada penebusan, Allah menunjukkan kasih-Nya. Ya. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada manusia. Karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita, maka kita juga harus mengasihi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, kita mau lihat lagi di Matius pasal 22 tadi, ya, ayat yang ke-37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Allah menginginkan agar kita mengasihi Dia dengan seluruh kehidupan kita. Dari mana terlihat bahwa kita mengasihi Allah? Kita tidak berpura-pura dalam mentaati setiap perintah Tuhan. Ya. Kita tidak berpura-pura untuk mentaati setiap kehendak Tuhan. Banyak orang yang memiliki paradigma, ia mengikuti setiap perintah Tuhan, setiap firman Tuhan karena takut dengan hukuman. Kalau saya tidak melakukan firman Tuhan yang ini, saya akan dihukum seperti ini. Kalau saya tidak taat kepada perintah Tuhan yang begini, saya akan seperti ini. Atau yang kedua, menuruti setiap firman Tuhan, menuruti setiap kehendak Tuhan karena ingin sesuatu dari Tuhan. Oh, saya akan rajin beribadah supaya Tuhan memberkati saya. Saya akan rajin melakukan kehendak Tuhan agar kehidupan saya terpelihara. Apa bedanya kita dengan orang-orang di luar sana yang menyembah gunung-gunung, yang menuruti setiap perintah dewa-dewa mereka? Mereka melakukan itu supaya diberkati. Apa bedanya dengan kita dengan mereka? Yang Allah inginkan, kita mentaati setiap firman-Nya karena kita mengasihi Tuhan. Karena kita mengasihi Dia. Ya. Mengasihi Allah dengan segenap hati kita, segenap jiwa dan pikiran kita.
Bahkan di Injil yang lain dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu. Mentaati Allah berlandaskan kasih kepada Tuhan. Melakukan firman Tuhan berlandaskan kasih kepadanya. Bukan karena iming-iming, bukan karena ketakutan terhadap sebuah hukum, tapi karena kita mengasihi Dia. Ada sebuah ilustrasi seperti ini. Ada seorang wanita yang terpaksa menikah dengan seorang pria. Ya, pasti seorang pria ya, bukan wanita ya. Ya, ada seorang wanita yang terpaksa menikah dengan seorang pria karena dijodohkan oleh orang tuanya. Ya, akhirnya menikah, menjalani kehidupan rumah tangga sehari-hari. Sang wanita yang sudah menjadi istri melakukan semua kewajiban-kewajiban sebagai seorang istri tanpa mencintai suaminya. Ia melakukan itu karena memang sudah kewajibannya menjadi seorang istri. Ya, dia melakukannya karena sebuah kewajiban saja sebagai seorang wanita yang sudah dinikahi, tanpa ada rasa cinta, tanpa ada rasa kasih, karena memang pernikahannya pernikahan yang terpaksa. Akhirnya ia tidak pernah merasa sejahtera, ya, karena ia melakukannya dengan terpaksa. Ia melakukan setiap tugas-tugas sebagai seorang istri karena memenuhi kewajiban sebagai seorang istri. Tapi lambat laun kasih itu muncul dalam hatinya. Kasih itu bertumbuh dalam hatinya. Ia belajar untuk mengasihi suaminya. Dan di kemudian hari ia mengerjakan segala tugas-tugas sebagai seorang ibu rumah tangga karena kasihnya kepada suaminya. Bukan karena sebuah kewajiban, bukan karena sebuah keterpaksaan. Dan ia merasakan damai sejahtera untuk mengerjakan tugas-tugas rumah tangga. Kita yang tadinya takut dengan Allah, lalu terpaksa melakukan firman Tuhan, terpaksa untuk melakukan kehendak Tuhan, mari saat ini kita melakukan firman Tuhan berlandaskan kasih kita kepada Tuhan. Amin. Ya. Kita mengasihi Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap akal budi kita. Ya. Lalu yang berikutnya adalah mengasihi sesama. Ya. Di ayat 39 di sana dikatakan, dan hukum yang kedua, ya, hukum yang kedua ini adalah loh batu yang kedua, yang tadi saya katakan dimulai dari hormatilah ayahmu dan ibumu sampai jangan mengingini kepunyaan sesamamu. Ya. Hukum yang kedua yang sama dengan hukum itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Amin. Ini yang mungkin sulit ya. Sekarang saya mau tanya, siapakah sesama kita manusia? Ya. Siapakah sesama kita manusia? Dalam perumpamaannya, Yesus pernah menceritakan tentang seorang Yahudi, ya, yang turun dari Yerusalem ke kota Yeriko. Seorang Yahudi ini dipukul, dirampok oleh orang lain. Ya. Lalu ia tergeletak, mengerang kesakitan dengan penuh luka dalam tubuhnya. Lalu lewatlah seorang Lewi. Seorang Lewi masih satu bangsa dengan orang yang dirampok ini. Tetapi ia mengacuhkan. Mengacuhkan orang yang terampok ini. Lalu lewat juga seorang imam yang juga satu bangsa dengan dia. Namun imam ini juga hanya lewat dari depan orang yang dirampok dan mengalami luka-luka ini. Namun lewatlah seorang Samaria.
Siapakah orang Samaria itu? Orang Samaria adalah orang yang tidak memiliki hubungan yang baik dengan orang Yahudi. Ya. Orang Samaria adalah orang yang tidak memiliki hubungan yang baik dengan bangsa Yahudi. Tetapi apa yang ia lakukan ketika ia lewat dari orang yang kena rampok tadi, yang penuh dengan luka-luka tadi? Dalam perumpamaannya Yesus berkata, orang Samaria ini membalut luka orang tersebut. Tidak hanya sampai di situ saja. Ia membawa orang yang kena rampok tadi ini, orang yang mengalami luka-luka ini ke penginapan dan mengobatinya di sana. Bahkan ia berkata kepada pemilik penginapan, aku tinggalkan orang yang terampok ini, yang kena rampok ini, dan apabila ada kekurangan, katakan saja kepadaku. Dari perumpamaan ini, kita ingin melihat siapakah sesama kita manusia. Apakah orang yang sebangsa dengan kita? Apakah orang yang seiman dengan kita? Apakah hanya dalam cakupan keluarga kita? Ternyata tidak. Siapapun itu adalah sesama kita. Amin. Ya. Siapapun itu adalah sesama kita. Dan inilah nilai dari kekristenan. Ia mengasihi walaupun mereka berbeda dengan kita. Orang Kristen mengasihi walaupun ia mengalami aniaya. Kasih menjadi satu sifat yang dikagumi oleh banyak orang terhadap orang Kristen. Ya. Kasih menjadi satu sifat yang sangat dikagumi oleh bangsa-bangsa lain dari orang Kristen, dari agama-agama lain juga. Tetapi yang sering terjadi malah sesama orang Kristen yang sering ribut juga. Atau bahkan sesama keluarga kita. Di dalam keluarga kita yang malah ribut. Tapi kita mau belajar. Kita mau buka lagi di 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-20. Ya. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20. Di sana firman Tuhan mengatakan, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ya. Jika seorang yang berkata, aku mengasihi Allah dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, dengan segenap akal budiku, dengan segenap kekuatanku, namun ia membenci saudaranya, firman Tuhan tadi mengatakan apa? Ia adalah seorang pendusta. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita berkata dan mungkin bernyanyi, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Tapi dalam hati kita masih ada kebencian terhadap orang yang di samping kita. Firman Tuhan berkata apa? Ia adalah seorang pendusta. Bagaimana mungkin kita mengatakan aku mengasihi Allah kepada dia yang tidak pernah kita lihat, namun membenci saudara kita yang setiap hari kita lihat, yang setiap hari kita bertemu, membenci teman-teman yang ada di sekitar kita, teman bekerja, tetangga, teman gereja, atau siapapun itu. Ya. Firman Tuhan mengatakan apa? Ia seorang pendusta apabila ia hanya mengasihi Allah, dari mulutnya keluar aku mengasihi Allah, namun masih membenci saudaranya. Ya. Firman Tuhan sangat konsisten dengan hal yang seperti itu. Bahkan Yesus pernah berkata satu kali, ketika engkau datang ke rumah Allah dan memberikan persembahan kepada Allah, namun di hatimu masih ada kebencian, masih ada masalah yang belum selesai dengan saudaramu, tinggalkan sejenak persembahanmu, pergilah kepada saudaramu dan ampuni, saling mengampuni dulu, baru datang kembali ke rumah Allah memberikan persembahan. Firman Tuhan sangat konsisten dengan
hal yang seperti ini. Oleh karena itu kita saat ini mau belajar, ya, untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, untuk mengasihi orang-orang yang terdekat dengan kita. Jangan sampai agama lain sudah melihat, oh orang Kristen sangat baik, orang Kristen penuh dengan kasih, berapa kali gereja diteror, berapa kali gereja dibom, orang Kristen tetap mengampuni. Benar? Atau ada aksi balasan? Ada aksi balasan dari orang Kristen ketika gerejanya dibom? Ada aksi balasan ketika orang Kristen teraniaya? Saya rasa 0,sekian persen, ya, hal itu terjadi. Karena apa? Karena yang saya dengar selama ini, ketika orang Kristen mengalami aniaya, ketika orang Kristen mengalami hal-hal yang jahat, kita melihat mereka mengampuni. Korban yang menderita mereka mengampuni. Tapi jangan sampai itu hanya luarnya saja, ya. Jangan sampai itu hanya luarnya saja yang dilihat oleh orang, tetapi di dalamnya, ya, di dalamnya malah terjadi pertikaian, malah terjadi saling membenci, saling dendam-mendendam. Ya. Dan tadi firman Tuhan sudah mengatakan, orang yang katanya mengasihi Allah namun membenci saudaranya, ya sama dengan seorang pendusta. Mari pada saat ini kita sama-sama membereskan hati kita terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan simpan dendam dalam hati kita. Jangan simpan kebencian dalam hati kita terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Oh, tapi kan mereka berbuat jahat. Mereka menjegal saya. Mereka melakukan hal yang buruk kepada saya. Ingat, kodrat Allah adalah kasih, dan anak-anaknya juga harus penuh dengan kasih. Amin. Tuhan Yesus berkata apa tentang pengampunan? Apakah cukup 7 kali? 14 kali? 49 kali? Tidak. Saya bisa berkatakan, itu tak terhingga kita mengampuni. Bahkan Yesus pernah berkata, berdoalah bagi musuhmu. Berdoalah bagi orang yang menganiaya engkau. Berdoalah bagi orang yang membenci engkau. Sehingga kasih Allah terpancar setiap hari kepada setiap orang yang ada di sekeliling kita. Amin. Amin. Ya. Dan sebagai penutup, ayat penutup, mari kita baca ayat 40 dari Matius 22. Ya. Di sana dikatakan, pada kedua hukum inilah, ya, hukum mengasihi Allah dan sesama itu tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Seluruh kitab, ya, seluruh kitab yang dijelaskan oleh Yesus pada saat itu, ya, seluruh kitab yang mencakup hukum Taurat dan kitab para nabi, esensi yang ada di dalamnya adalah kedua hukum tadi. Hukum mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Dan kalau kita baca seluruh kitab, ya, seluruh kitab baik dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ya, inti dari seluruh isi kitab itu adalah hubungan dengan Allah dan sesama manusia. Ya. Kasih adalah isi dari seluruh firman Allah yang termuat dalam kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru.
inti dari seluruh kitab itu adalah berbicara tentang kasih. Ya, berbicara tentang kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini kita mau sama-sama belajar. Ya, kita mau sama-sama belajar untuk mengasihi Allah dengan seluruh kehidupan kita. Jangan pernah menduakan Allah. Terkadang hobi kita, barang-barang yang begitu kita kasihi, itu menduakan Allah. Kita lebih sibuk dengan hobi kita lebih sibuk dengan pekerjaan kita lebih sibuk dengan barang-barang yang kita miliki, sehingga kita melupakan Tuhan. Mungkin kita tidak membangun sebuah patung besar dan kita menyembah patung itu. Mungkin kita tidak pergi ke gunung-gunung dan menyembah gunung itu. Tapi dari kehidupan kita sehari-hari, terkadang kita menjadikan setiap apa yang ada di sekitar kita menjadi nomor satu, dan Tuhan menjadi nomor dua. Kita lupa bersyukur kepada Tuhan karena kita terlalu sibuk. Kita lupa bersekutu dengan Tuhan karena kita disibukkan dengan berbagai hal yang ada di sekitar kita. Kita mau sama-sama belajar untuk mengasihi Allah dengan seluruh kehidupan kita. Dan mengasihi sesama manusia sebagai bukti kasih kita kepada Allah akan terlihat ketika kita mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Amin. Mari kita sama-sama belajar mengasihi. Mari kita sama-sama belajar untuk mengimplementasikan, menerapkan kasih Allah dan kasih kepada manusia di dalam kehidupan sehari-hari. Puji Tuhan. Ini firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada saat pagi hari ini. Mari kita meminta Roh Kudus menuntun hidup kita sehingga kita kuat dan mampu menerapkan kasih di dalam kehidupan kita sehari-hari.